Nih, orang-orang yang berzakat itu oleh Allah dijaga dari sikap yang berlebihan terhadap harta. Diseakan-akan harta itu hanya dibuat oleh Allah mencukupi semua kebutuhannya. Jadi pas. Dan orangnya juga tenang. Bukan kurang. Dia dibuat pas. Pas dia pengen ada. Pas butuh ini ada. Pas mau berangkat kendaraan ada. Pas mau makan makanan ada. Cuma tenang. Pas mau dibagi pun tenang. Keluar. Jadi dia merasa harta ini bukan sesuatu yang penting dalam hidup. Dalam arti harus tergantung kepada harta. Tidak. Tapi dibuat harta mengikuti irama hidupnya. Jelas? Nah, yang paling dahsyat adalah, lihat baik-baik investasinya. Kata Allah, zakat ini saat dikeluarkan bukan sekedar membuat kita loba, menghindari sifat loba terhadap harta dan menepis racun ketergantungan kepada harta. Tapi yang kedua, ini yang paling dahsyat. Ternyata itu mengembangkan harta dengan bahasa yang indah. An-numu. Numu itu jumlahnya banyak tapi manfaatnya seimbang. Kan ada yang jumlahnya banyak tapi manfaatnya nggak ada. Nambah tapi nggak kepake. Ini tidak. Begitu nambah, kepake, nambah ada manfaat. Kalau bukan untuk dia, untuk anaknya. Kalau bukan untuk anaknya, untuk cucunya. Kalau bukan untuk cucunya, saudaranya. Kalau bukan untuk saudaranya, tetangganya. Jadi ketika Allah tambahkan, selalu ada manfaat di dalamnya. Pernah dengar kisah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu? Coba antum cek. Beliau itu hampir setiap hari asetnya nambah. Tapi kebahagiaannya itu selalu ketika beliau bisa mengeluarkan bagian dari zakatnya, bisa sholat malam tahajud sampai dengan khatam Al-Quran, dan biasa membaca Al-Quran. Yang paling dahsyat, setiap nambah aset selalu ada manfaatnya. Asetnya nambah, orang Yahudi menguasai sumur. Kata Utsman, saya beli aja. Begitu dibeli, bukan cuma jadi aset tapi jadi manfaat. Semua yang haus tinggal ngambil, nggak usah bayar lagi. Kebunnya diambil lagi oleh Utsman, saya beli lagi kebunnya. Semua yang pengen kurma, ngambil aja sekarang, ambil, nggak usah bayar. Yang lapar ambil, yang haus tinggal minum. Miliknya tetap milik Utsman. Dan ini kan terus bergerak kan nilainya. Setiap masa berganti, ini nilainya terus bergerak. Sampai sekarang asetnya masih ada. Dijadikan apa? Disiapkan untuk penginapan. Semua hasilnya disimpan di Bank Saudi, disedekahkan atas nama Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai sekarang. Orangnya sudah nggak ada 15 abad tapi asetnya masih ada. Dan manfaatnya terasa. Dari mana ini semua? Ini salah satunya kebiasaan Utsman untuk berzakat. Setiap orang yang berzakat, maka harta yang dikeluarkan itu dilipat gandakan paling minimal 10 kali lipat dari sebelumnya. Paling minimal 10 kali. Ini lihat sini, fokus ya. Rumusnya Quran surah 6 ayat 160. Saya ulang, rumusnya Quran surah 6 ayat 160. Sebentar, ini waktu saya sudah habis. Boleh nggak saya minta 5 menit lagi aja? Alhamdulillah. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kalau Anda pengen sampai zuhur silahkan. Saya jam 10 kurang seperempat pulang. Lihat sini. Tahan. Kecuali kalau ada perubahan. Fokus. Setiap yang mengerjakan kebaikan sudah dilakukan karena Allah, maka perbuatan itu berubah jadi amal soleh. Ya, semua perbuatan namanya amal. Dikerjakan karena Allah, karena dorongan iman kita disebut dengan amal soleh. Paham? Misal, saya mau minum nih. Bukan sekedar minum itu perbuatan. Saya niatkan karena Allah, saya sebut namanya Bismillahirrahmanirrahim. Paling minimal Bismillah. Ya, kalau mau lebih jelas saya contohkan, misal Bismillah. Alhamdulillah. Jelas? Saya tutup lagi. Nah, ketika saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, lakukan karena Allah, maka perbuatan ini langsung berubah namanya menjadi amal soleh. Nah, saat jadi amal soleh ini, dia punya nilai. Nilainya disebut dengan hasanah namanya. Jelas? Hasanah. Hasanah ini kalau sudah punya nilai, maka oleh Allah kemudian, dia punya poin. Poinnya 10. Setiap hasanah punya 10 poinnya. Rumusnya di mana Ustaz diketahuinya? Di Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan punya nilai hasanah, maka dia dapat poin 10 kebaikan. 10 kali lipat dari sebelumnya. Ya, asyru amthaliha itu, asyru amthal itu 10 kali lipat, 10 kali dari yang semisalnya. Nah, sekarang ada orang mengerjakan kebaikan. Dia keluarkan dari sebagian hartanya untuk zakat. Zakat, maka zakat jadi amal soleh. Jelas ya? Ketika zakat jadi amal soleh, maka dia punya nilai namanya hasanah. Ketika jadi hasanah, maka Allah berjanji setiap perbuatan hasanah dilipat gandakan 10 kebaikan. Ingat, semua yang jadi hasanah dilipat gandakan. Kalau Anda sholat, Anda jadi hasanah.
Baik ya, sholat jadi hasanah, sedekah jadi hasanah, zakat jadi hasanah, punya nilai minimal 10. Ustadz tahu dari mana kalau sholat jadi hasanah? Buka Quran surah 11 ayat 114. Kata Allah, aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sholat menghasilkan hasanah, zakat menghasilkan hasanah. Di ketika Anda keluarkan zakat sekali, poinnya 10. Apa itu poin 10 yang dimaksudkan? Bukan cuma poin pahala akhirat, tapi melipat gandakan 10 kali lipat dari apa yang dikeluarkan.